jumpa lagi di office. Kan harus jumpa lagi, sebenarnya nggak usah pakai jumpa lagi, emang jumpa terus sebenarnya. Oke, untuk edisi kali ini yang episode ke berapa ya? Gue juga lupa berapa. 6 kali ya? Nggak tahu lah berapa lah pokoknya. Udah banyak, soalnya udah banyak banget. Subscriber udah beribu-ribu deh kayaknya. Ngeri. Untuk kali ini gue ditemenin salah satu host juga dari Bas Pondok Gede. Ini dia. Sekarang dong sama lu. Gomin nama gue. Oke, gue ditemenin sama Gomin. Sekarang kita punya bintang tamu yang lebih kece dari kemarin. Kita ketemu sama Duo Doc Martens. Oke. Ada Mas monggo Mas, kenalin dulu namanya Mas. Ya, nama saya Kondor. Dari mana Mas? Dari kebetulan tinggal di Bekasi. Ya. Wis, Mas Heri Kondor. Satu lagi ya Mas. Nama gua Yopi dari Jantung. Dari Jantung. Oke. Jantung ya. Mas Yopi ini yang punya akun toko-tokoan. Kalau misalnya lo pada pengen beli Docmart yang modelnya begini atau begitu atau yang rare gitu, mungkin bisa kontak nanti di akhir acara ada ininya, ada bisa cek atau bisa cek di Instagram juga. Benar, bisa cek di Instagram juga. Terus kalau untuk Mas Heri Kondor juga ini dia punya usaha kuliner di Pondok Gede juga. Namanya Sotoan bukan sih? soto beneran, kalau dia soto beneran, kalau dia soto aja dia soto beneran. Soalnya dia ada tokonya, yang ini ada tokonya. Harganya beriman gitu, tokoan atau sotoan. Nggak ada soto beneran nih. Terus kalau untuk bisnis toko-tokoan dulu deh. Sekarang kita bahas toko-tokoan dulu gimana Mas Yopi, toko-tokoan. Wah, selama pandemi sih kacau parah sih kalau ngomongin bisnis fashion sih mah gila pasti drop parah karena orang ya nabung lah mending beli makan kan daripada beli baju kan gitu. Berarti kerasa banget tuh ya? Kerasa banget parah. Tapi ada pasti ada 1-2 emang masih ada. Ya kalau itu masih ada emang, cuman jumlah penjualan sih ya pasti berkurang drastis. Beli mah masih ada. Berasa ya? Masih ada. Iya. Berasa ya? Tapi berasanya tuh mulai pas pandemi Maret itu atau sebenarnya Maret tuh masih stabil ketika mungkin di bulan yang keduanya Maret April atau itunya baru Jadi lebih kerasanya begini. Jadi ketika pandemi kan semua lini kan pasti drop kan penjualan, apalagi yang jualan di mall-mall itu pasti kan drop. Nah, si toko official kan ada di Indonesia kan ada tuh. Nah, itu awal-awal tuh sempat gila tuh. Mereka all items 40%. Nah, itu langsung drop semua, orang pada beli dari toko gitu. Oh, larinya ke situ ya? Iya. Tapi kalau misalnya dilihat kan di mall nih, di toko officialnya ya, itu kan dalam mall tuh. Ya. Itu kan kemarin kan sempat tutup. Nah terus itu imbasnya balik ke usaha-usaha online-nya kayak toko-tokoan lah atau usaha online Dr. Martens yang lain lah atau teman-teman gitu bisa kayak akun ini atau akun itu yang sama-sama menjual produk Dr. Martens itu lebih rame ke situ apa emang gimana sih gitu loh? Kan tokonya tutup nih ceritanya. Jadi toko tutup itu mereka pun juga sebenarnya masih jualan online. Oh ada jualan online? Iya, jadi akhirnya online. mau nggak mau ya kan karena di bawah MAP kan, MAP punya website dan ketika ketika waktu itu tuh akhirnya Instagram officialnya Dr. Martens bikin jualan online, mereka ngasih nomor handphone di tiap toko, misalnya di PIM ada nomor handphonenya, di Sensi ada nomor handphonenya kayak gitu sih. Jadi promo 40% itu akhirnya ya imbasnya yang pedagang biasa yang nggak mungkin lah ngasih harga 40% gitu kan, namanya retail gede kan mereka mampu kan ngasih diskon segitu gitu sih. Tapi kalau dari peminat maksudnya walaupun menurun drastis tapi ya pasti masih bisa terselamatkan dari peminat-peminat yang main 1-2 orang atau 5 orang lah gitu. Masih ada nggak sih gitu? Peminatnya masih gede, jadi gini, ketika drop 40% itu harga toko, nah terus orang-orang yang ketika pandemi pun juga kena imbasnya, akhirnya nyari kesempatan tuh. Nyari kesempatan orang-orang yang nggak tahu kalau diskon. Mereka beli di toko harga sekian, dijual lagi gitu. Pada akhirnya iya, pada akhirnya gitu. Jadi emang peminat sebenarnya masih ada, cuman mereka cari yang harga murah lah kalau bisa gitu kan.
Kalau untuk ini apa? Untuk toko-tokoan sendiri biasanya barangnya juga suka ngambil dari yang mereka nggak, kayak misalnya dari yang official nih, misalnya official jor-joran nih, diskon. Iya. Sempat ngambil juga atau gimana sih? Atau enggak? Atau apa nyari di lain? Dari awal emang kebentuknya toko-tokoan itu memang apa marketnya itu emang orang yang suka dogmart tapi doyan yang England dan biasanya kan kalau England lama adanya bekas kan. Nah emang pasarnya sebenarnya itu lu kalau nyari England ya di toko-tokoan gitu. Sedangkan kalau lu nyari yang Asia mungkin ada di tempat lain gitu di kayak Modox gitu. Itu nyari yang baru Asia gitu di dia. Oh jadi itu latar belakang lo membangun toko-tokoan nih ceritanya nih. Latar belakangnya coba latar belakang dulu nih. Gimana sih toko-tokoan itu bisa kebangun apa emang? Ya gimana coba jelasin deh. Kata gue jelasin gue main toko-tokoan lagi. Karena kan tadi lu cerita arahnya si toko-tokoan tuh lo arahin emang made in England atau apapun. Nah, apakah itu emang base lo pas gue pas mau bikin toko-tokoan udah harus made in England terus yang edisi-edisi lama gitu. Soalnya di awal itu emang kan gue pengen punya dogmart awalnya sebelum jualan tuh awalnya, tapi gue salah beli sengaja beli maksudnya waktu itu menang lelang di eBay lah, tapi bukan ukuran gue. Ya udah gue coba masukin sini, gue jual, ternyata nguntungin tuh. Nah berlanjut akhirnya gue bisa jualan. Nah terus karena memang dari luar itu kebanyakan memang bekas dan England, ya udah akhirnya gue ke arahnya situ gitu. Oh, dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya. Oh. Emang nggak dikonsepin. Staffnya toko-tokoan itu dari awalnya pun juga gue sendiri, jadi toko-tokoan itu berdua sama teman gue. Jadi bebas lo bisa ngomong toko-tokoan atau toko duaan karena emang berdua. teman-teman berdua itu berdua. Iya, bisa gitu. Jadi Jadi tahun awalnya ketemu ya karena komunitas dogmarters ini. Gua beli barang dari dia, akhirnya akrab, udah terus ternyata dia juga punya passion yang sama buat jualan dogmart. Akhirnya 2015 akhirnya bikin akun Instagram tuh berdua gitu. Gue jualan berdua. Sampai akhirnya ya beriring jalannya waktu karena dia punya keluarga dan punya kebutuhan, ya akhirnya mau nggak mau dengan sendirinya akhirnya udah sendiri-sendiri jalan gitu. Oh berarti startnya toko-tokoan itu dari 2015? Iya kalau toko-tokoan kan kalau gue jualan sih dari 2012 akhir lah. Itu belum itu bener dari hand by hand atau pemesanan misalnya kayak teman-teman lu kenal lu gitu terus pesan? Enggak, zaman dulu tuh enaknya tuh lu nyari barang kaskus. Nah, udah kan lu mau nyari barang apa aja udah kaskus kan. Nah, enaknya tuh dulu gitu. Gua punya barang ya udah gue jual kaskus gitu. Oh, mantep. Tapi ini. Oh iya. Mas ini dulu nih kita coba geser dikit Mas gimana ya Mas Kondor nih. Mas Kondor kan punya usaha kuliner nih. Tadi kita ngomong ke Mas Yopi kan tentang usaha sepatu. Lah. Kalau Mas Kondor usahanya dimulai dari tahun berapa, latar belakangnya apa sih? Kok tiba-tiba ke kuliner? Iya, sepatu juga gitu. Kan padahal emang sama-sama dari komunitas. Iya, betul. Ya, kalau saya sendiri di makanannya itu dari temurun orang tua. Oh, turun-temurun usaha orang tua. Iya. Orang tua. Kita pertahanin sampai sekarang, alhamdulillah mau sepatu dogmart kebeli. Ini mantep banget. Inggris nih, Ya dari pasar Pondok Gede belum kebentuk bangunan, Babe udah jualan di sana. Itu pertama kali dari tahun berapa tuh? Kalau dari baru usaha? 94. Oh dari 94. Dari gerobak dulu, gitu baru ke toko kayak gitu. Betul. Terus dari lo yang megang itu dari tahun berapa? Pada megang untuk satu. Pada akhirnya lo megang ya? Iya pada akhirnya lo megang. 2006 udah mulai bantu-bantu sih. Bantu-bantu. Oh lu 2006 tuh udah pelan-pelan nyemplung lah ya gitu ya? Bener-bener ada dari tahun berapanya gitu? Bener-bener pegang sendiri gitu? Pegang sendiri toko nih. Walaupun akhirnya ke bokap-bokap juga sih, tapi megang dipercaya untuk megang satu toko. Pegang nih, toko ini nih. Yang di sini. Ya giat-giatnya ya
3 tahun 4 tahun belakangan udah mulai fokus mah tuh. Oh. Jadi warung, nongkrong ya malam selesai jualan baru ketemu teman-teman lagi. Terus Sisanya. ada efek-efek selama pandemi gitu, Iya nih. penjualan gitu. Berpengaruh nggak sih? Berpengaruh nggak sih? Udah pasti. Ya tapi ya kebutuhan hidup kan makanan Iya. ya orang pasti cari. Iya, juga. iya. Lingkup-lingkup mall gitu orang makan siang ya makanan yang cari. Pasti bakal terus ke situ ya. Tapi selama pandemi itu lo pribadi pun si sotonya itu, si usaha lo itu apakah buka bisa dine in, maksudnya orang bisa makan di tempat atau hanya bawa pulang? Bulan-bulan lalu nggak bisa jadi take away, bungkus makan di rumah. Oh, pas Dari pandemi itu ya, pas pandemi itu ya. Sekarang ini ya udah Udah bisa lah ya. bisa makan di tempat. Mantap. Tapi sempet nggak sih di awal pandemi sampai sekarang itu tempat usaha lo kena tegur gitu sama pihak berwajib atau gara-gara kan harus nih dengan protokol kesehatan, Iya, betul, kan? betul. Entah itu pakai masker lah, atau nyediain tempat cuci tangan di depan, atau ya tau lah regulasi-regulasinya pemerintah untuk ini pandemi gimana kan? Tuh sempat berpengaruh nggak sih di toko lo? Kalau gitu yang kena pengelola biasanya. Oh, pengelola. Pengelola udah dapat teguran, terus ya disampaikan ke tenan-tenan lewat lembaran-lembaran biasanya. Ini harus lu patuhin nih, buka tutup jam segini ya. Berarti dari kesadaran si tenan-tenannya masing-masing ya? Oh. Tapi pernah nggak kebablasan gitu sampai lo ditegur gitu sama pihak-pihak berwenang gitu? Pernah nggak sih? Kalau gitu sih enggak, cuma ya disindir aja. Kadang-kadang orang-orang kelurahan sini suka makan siang juga kan. Mejanya kok dibuka semua, bangkunya kok dibuka semua, nggak dibatasin segala macam. Kalau gitu apa gue? Jadi nggak ketampung, soalnya kan jam makan siang itu emang bareng-bareng. Iya. Orang pada makan gitu, nggak bisa. Yang harusnya dipisah terus harus antri dulu, dari keluar satu baru masuk lagi, keluar. Kayak gitu nggak sih, sempet nggak sih? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Nah ini kalau boleh tahu kan dia berdua nih. Ya. Dok Marters Yoi, Jakarta. Marters Jakarta. Marters Jakarta. Pengen tahu nih, kenalnya nih berdua nih. Ini kenal nggak sih sebenarnya? Sama-sama apa jangan-jangan lu apa sih bisa ceritain nggak sih lu bisa misalkan Mas Yopi bisa kenal Mas Heri itu gimana gitu? Kalau awalnya gue dulu gitu yang nyari-nyari sepatu dengan harga di bawah, bukan di bawah pasaran sih, yang murah lah. Ya. Di bawah harga resmi. Ya. Gue cari-cari, ada nih, terus alamatnya juga nggak jauh-jauh buat di Jantung. Ngobrol-ngobrol terus ya teman ke teman, akhirnya ya udah. Sampai sekarang tuh. Ketemu. Ketemu. Lo ketemu sama dia, jijik nggak sih awal-awalnya? Gue sih. Apa tiba-tiba udah langsung sayang? Awalnya kan, ini bentukannya apa? Gitu kan? Gimana tuh? Lupa ketemu. Emang langsung klop gitu, maksudnya kayak, oh gua asik nih diajak ngobrol gitu, atau gimana gitu. Ngambil apa? Gue ngambil barang sama dia, dianterin kalau nggak salah sih ke warung. Oh, dianterin gua tuh kamu ya? Lupa. Iya sih. Ya karena gue ngeliat alamatnya gak di mana tinggal di Cijantung, nggak jauh gue juga. Oh, lu lupa, berarti dia nggak berkesan ya? Dia pembeli berkesan gitu kan? Pembeli kayak begini-begini nih. Gue tapi penasaran juga nih, kira-kira obrolan apa lo pertama kali, maksudnya lo bisa bilang kayak, wah cocok sih gue ngobrol sama dia. Ya lo beli sepatu, Iya. cuma sekarang pembeli sama penjual doang. Iya, kan awalnya pembeli dan penjual nih, tapi tiba-tiba ada suatu obrolan yang membuat lo berdua sangat, lo bisa bilang, wah gue klop kayak ini sama dia ngobrol gitu. Gimana nih kalau pertama kali ketemu biasanya sih gue masih standar ngomongin sepatu lah, ukuran lu berapa, lu nyaman gak pakainya gitu kan, biasa pakai Docmart apa enggak, bisa pakai Boots apa enggak gitu. Cuman kalau buat akrab sih emang kudu sering ketemu gua, karena dia juga sering misalnya ada kumpul-kumpul dia ikutan juga, akhirnya ya udah akrab sih gitu. Oh, akhirnya akrab. Iya. Emang sering beli sepatu? Udah beberapa kali sih bang. Banget dong kalau sebenarnya. Ini emang masih ada gitu. Berapa kali? Itu bisa beli diantar, beli diantar bayar pakai soto gitu nggak? Pasti, Jadi pasti. ongkirnya. Oh, iya. Bisa. Gitu tuh, ya kan? Benar.
Jadi Udah makan belum gitu? iya. Belum bang, jauh nih bang. Aduh. Berapa nih? Sekian, ya udah nih. Akhirnya, Kenyang kan? Kenyang. Senang. Damai. Iya, damai. Nah kalau boleh tahu nih, memang kecintaan maksudnya awal mula lo tiba-tiba jatuh cinta ngeliat, wah ini kayaknya Dr. Martin nih cocok sama gua atau bagaimanapun lo ngeliat dari segi apapun lah gitu ya. Itu tuh lo masing-masing nih, gua ngeliat masing-masing dari kapan sama karena ngeliat misalkan model apa benar. Kan sepatu kan banyak nih. Iya. Dr. Martin doang kan. Ada itu Solover, ada itu mereknya Bata lah, atau ada ini sepatu kulit itu banyak. Kenapa sih lo tuh kok sampai jatuh cinta sama Dr. Martins dan sampai akhirnya bikin perkumpulan namanya Doc Martens? Ayo, coba diceritain. Gitu. Gua pengen tahu nih ceritanya. Gua dulu apa ya? Di kualitas sih sebenarnya. Kadang-kadang kita makainya udah sampai bosan gitu. Ya barangnya masih bisa dipakai terus kita nggak kenapa-napa. Kalau lo yang lo jadi perhatian pertama tuh waktu itu ngeliatnya kualitas kualitas si barang dari itu. Ya. kulit. Nah kalau lo sendiri, Mas? Kalau gua jauh, ternyata tuh waktu gua kecil tuh udah pakai Doc Mart walaupun tuh KW tuh. Air nyala-nyala. Itu KW nggak sih? SD itu gua nggak tahu. SD, iya. Kalau anda kata itu ada perkumpulan di zaman dulu yang nyala-nyala, mungkin ditegur. Ada dong makanya. Jadi seumuran kecil tuh gue udah dengar istilah sepatu Doc Mart lah. Cuman gue masih yang namanya anak kecil dibeliin kan nggak penasaran kan. Terus mulai tahu secara brand dan looknya sepatu Doc Mart tuh ketika gue SMA, mulai kayak nonton pensi deh kalau nggak salah, ada band siapa gitu pakai Doc Mart. Nah udah tuh mulai tertarik, wah ini keren juga sepatu ya kan, sepatu boots kulit dengan tampilan yang gue bilang sih oke lah. Ya udah, cuman itu hanya sebatas gue pengen tahu tuh, sempet nyari ke Tampur, cuman gue nggak nemu yang aslinya. Ada ditawarin KW, harganya juga lumayan deh kayaknya, karena gue nggak tahu kan. Ya udah, terus mulai kuliah itu gue tahun 2011 lah gue udah kuliah. Nah itu gue mulai uang udah lumayan tabungan, udah gue nyari sepatu Doc Mart. Ya udah, tapi awalnya ya itu tadi, gue beli bukan size 2, gue coba jual nguntungin, ternyata bisa jadi jualan dan gue juga bisa beli Doc Mart sendiri akhirnya gitu sih. Tipe apa yang pertama kali bikin lo jatuh cinta sama Iya, Dr. betul. Martin? Kan Dr. Martin tipenya banyak nih. Iya. Tipe apa? Ayo. Ya standarnya sih dan ikoniknya Doc Mart 1460 8 lobang. Warna 8 hitam. lobang. Iya. Kalau lo justru ya. Kalau gue pribadi 1490 10 lubang. Mau 10 lubang. Karena emang apa lo suka emang karena tinggi, apa karena emang salah satu apa Betul. terinspirasi oleh salah satu subculture gitu atau gimana? Iya, tingginya pas. Iya. Manisnya pas nggak? Kayak gue tahu. Kalau main galak-galakan yang 14 lubang nggak? Cuma repot bulat kencing, repot satu-satu nggak kelar-kelar, nggak perlu imsak. Tapi kalau 10 lubang ya sedang lah, nggak panjang-panjang banget, nggak pendek-pendek banget. Tapi kalau gue lihat tuh rata-rata lo berdua, gue nggak tahu sih ya ini, gue nggak tahu. Tapi gue ngeliatnya karena kalau gue pribadi, gue kalau ngeliat Doc Mart jatuh cintanya justru yang 3 lubang. Nah, apa yang mendasari lo sih sebenarnya kayak sebenarnya mungkin kayak pakai sepatu Converse kali ya? Iya. Kenapa tiba-tiba lo memilih yang 8 lubang, lo memilih tiba-tiba langsung 10 lubang? Kenapa 3 lubang aja kali ya, kayaknya kece gitu. Nah, itu yang bikin gue penasaran sih gitu. Kalau gua sih sebenarnya itu tadi, karena gua nonton gigs terus ngeliat ada band yang pakai Doc Mart sih kelihatan keren. Tapi ketika gua udah punya nih 8 lubang 10 lubang gua udah pernah nyobain. Iya. Ternyata tuh betis gua gede gitu kan, jadi di betis sakit kan. Akhirnya dan dari lama pemakaian lu naliin 8 lubang kan lumayan lama kan. Akhirnya pun gue nyari Doc Mart yang model begini, loafer
Tesel yang gitu-gitu, yang model slope aja, jadi mau pergi langsung cabut gitu, Yang lebih enak. mudah lah ya. Iya. Kalau lu sendiri, kenapa jatuh pada pilihan 10 lubang gitu? Iya. Lu nggak takut betis lu kenapa-napa gitu? Nggak Oh, kepanjang. biru justru emang pas lu coba tuh Iya. pas gitu. Karena kalau yang sepinggang juga pakai kemben gitu. Iya juga sih. Ditaliin lagi ya sampai udah ditaliin lah ya. Makin susah. Nah terus kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang Dokmart tadi kan udah gue sempat perkenalin di awal kan, lu kan memang dari Dokmarters nih. Iya. Siapa sih apa yang ngebangun Dokmarters Jakarta awal-awal siapa sih? Awal mulanya lah. Ini menjadi sebuah komunitas. Awalnya sebenarnya kan di Kaskus tahun 2009 itu ada bikin istilahnya thread lah ngomongin Dokmart tuh. Isinya pertama kali ya cuman orang pengen nyari Dokmart di mana gitu, karena di tahun segitu Dokmart juga belum masuk ke Indonesia, yang di Sport Station juga udah nggak masukin lagi. Terus orang-orang tuh kebingungan lah mau nyari di mana. Akhirnya ngobrolin Dokmart dibikin di Kaskus itu. Isinya ya cuman nyari sepatu di mana, terus ya segala macam lah tentang Dokmart itu. Pada akhirnya obrolannya. Cuman kalau ngomongin komunitas, kalau ngumpul pertama tuh di Barito, jadi orang-orang awal yang ngobrolin Dokmart di Kaskus itu akhirnya gathering lah di Barito gitu. Tahun berapa pertama kali gue lupa, karena gue nggak belum masuk di situ, gue belum tahu tuh. Lu udah masuk belum? Bengong. Ada kesambung. Nggak, waktu itu emang awal-awal Dokmarters lu sempet udah masuk di situ belum sih? Iya, tahun-tahun segitu ya belum. Oh, berarti lu masih era-era pas belakangnya. Inilah. Itu Dokmarters Indonesia apa baru ke per regional gitu, ke daerah. Awalnya dari Indonesia dulu, maksudnya apa dari daerah dulu baru jadi satu, skupnya jadi Baru Indonesia. ada Dokmarters. Kan ada Indonesia. Dokmarters Indonesia, ada Dokmarters. dibagi per regional nih, Ah. Jakarta, Bandung, Makassar, kalau nggak salah ya, dan kota-kota lain kan. Kalau awalnya tuh sebenarnya anak-anak tuh pengennya emang Dokmarters Indonesia ya udah satu gitu, nggak perlu ada regional Jogja, Bandung segala macam lah, daerah-daerah. Karena emang ya udah lu mau bikin acara udah atas nama Dokmarters Indonesia udah nggak apa-apa gitu, lu nggak perlu bawa-bawa regional. Cuman pada akhirnya dengan sendirinya akhirnya yang daerah-daerah itu ngebentuk regional mereka sendiri. Jadi ya udahlah, udah terlanjur kebentuk ya udah gitu aja. Tapi mereka atas persetujuan si Dokmarters Indonesia atau memang pas mereka bikin, gue bikin ya buat istilahnya apa sih kalau motor chapter apa Iya. Gue bikin ya chapter maksudnya dari Dokmarters Indonesia pun mengetahui gitu. Maksud gue atas sepengetahuan itu atau ya udah bikin aja lah gitu. Sebenarnya nggak perlu ngasih tahu pun ketika lo emang misalnya lo lagi di Jogja gitu ngumpul sama lagi ngumpul punya teman berdua terus pengen ketemu siapa aja sih di Jogja yang yang punya Dokmart. Nah lo ngajakin di Facebook atau mungkin zaman dulu masih awal Kaskus itu, nah itu bisa tuh kebentuk regional sendiri gitu akhirnya gitu. Dengan tanpa sepengetahuan anak-anak yang emang dari awal bikin. Pokoknya ketika udah jadi regional pun tiba-tiba ada misalnya mereka nge-share fotonya habis ketemu anak-anak Jogja, ya udah silakan aja gitu. Dan sebenarnya dari pihak yang awal-awal ketemu sih kalau gue tanya-tanya emang mereka ya udah lu mau bikin di mana aja mah itu terserah lu. Iya bikin aja. Emang dari awal pun nggak ada ketua, nggak ada organisasi pun nggak ada gitu karena emang komunal aja. Based on hobi aja ya. Iya, nggak perlu yang formalitas gitu-gitu nggak perlu. Oke. Berarti kalau menanya apa ya, kayak kalau gue mau join nih jadi Dokmarters gitu, itu apakah ada lo harus gini, paling enggak ini lo apa Ya, ada sih syarat-syarat membership. kayak misalkan pas lo join jadi Dokmarters gitu juga, apakah ada syarat-syarat membership? Nggak pakai gitu-gitu. Intinya ya lu punya sepatunya gitu. Iya sih. Kalau ngomongnya kocak juga ini. Benar. Nyambung ya, enak, nyaman ya udah terus. Syarat satu, jadi berkumpul di Dokmarters itu harus punya sepatunya. Iya, jangan lupa. Nggak jepit lo ke sana.
Nah, apa sih, nggak apa-apa. Tapi mungkin jadi trigger untuk beli juga, bisa jadi gitu. Mungkin ngumpul aja dulu. Tapi dari lo pribadi emang, maksudnya bagaimana cara lo mendetek, bukan mendetek, akhirnya kayak, oh dia emang beneran suka nih gitu. Kalau mau beneran suka sih emang biasanya sih dari koleksi sih, nggak mungkin. Biasanya kalau yang udah beneran suka biasanya nggak mungkin punya satu tuh. Oke. Biasanya punya yang buat macam-macam, ada yang buat dua misalnya satu buat kondangan, satu buat harian gitu. Biasanya kalau yang udah suka tuh. Jadi kalau yang awal-awal yang suka paling ya buat nongkrong aja punya satu gitu biasanya. Gitu Tapi sih. kalau balik lagi ke Doc Martens Jakarta nih, kita ngomong Doc Martens Jakarta dulu deh. Kalau Indonesia mungkin tadi lu udah sempat ngejelasin ya, kan nggak ada sebenarnya per-regional atau nggak ada tadinya, tapi akhirnya kebangun lah per-regional. Nah awal yang bikin apa namanya per-regional di Jakarta dulu siapa sih? Yang di Jakarta aja dulu deh kita ngomongnya. Awalnya tuh Jakarta malah nggak ada, justru malah yang Doc Martens Indonesia, orang-orang yang bikin awal komunitas ini itu malah nggak berpikir buat bikin Doc Martens Jakarta, malah yang pertama kali kalau nggak salah gue pikir malah Bandung sih. Oh Bandung. Bandung tiba-tiba muncul bikin grup di Facebook kalau nggak salah bikin Doc Martens Bandung gitu, bikin regional. Cuman akhirnya udah kebentuk regional baru terakhir kali tuh Jakarta tuh. Jakarta itu terakhir. Bang Ojan dan teman-temannya. Oh Ojan pertama yang bikin. Orangnya nggak mau ngomong di sini sayangnya. Tapi selama ini lo dapetnya dari mana sih? eBay. Kebanyakan eBay. Di awal-awal mungkin gue masih suka hunting lah sama orang-orang yang di kasus, kadang ada yang suka jual murah, gue jual lagi, kadang suka gitu. Itu awal-awal, sekarang sih gue lebih ke eBay sih, karena ya udahlah orang mau jual murah ya biarin aja lah. Tapi sempat lo ngejalanin hunting poncol, kan lu kan gitu kan poncol tuh nomor 1, terus Maesti gitu-gitu kan. Sampai ke toko-toko sepatu pinggir jalan tuh ya. Makanya gue juga gitu kan lewat di Malang tuh. Aduh, mah kayak satu dua. Gue pernah lihat tuh di Bandung ada tuh satu toko yang di Braga yang pas di pojokan itu, gue lupa nama tokonya. Dia masukin Doc Mart tuh. Gue pernah lihat ya. Ada lah yang nyelip-nyelip. Iya, gue nggak tahu kalau mana. Kalau ini dari mana ya dapatnya biasanya? Kalau gue nyari tukang bakso, iya buat lingkup dandangnya. Di film Benyamin gitu, anjing, anjing gitu. Bener juga sih ya. Ada teman-teman juga. Lo pernah beli di toko nggak sih? Di toko nggak, karena harganya udah pasti beda. Lo pribadi juga nggak pernah? Pernah beli di toko. Jadi dulu pernah punya Adrian yang Asia, gue beli diskonan toko 50% waktu itu, jadi cuman 900 apa ya udahlah 900.000 mah pakai aja. Lumayan banget ya. Emang beda Adrian yang Asia? Lu tadi sempat bilang Adrian Asia. Jadi Asia sama England itu beda di shape gitu. Gue suka England yang model lama nih. Oke. England model lama dia lebih pipih dan lebih runcing sih kalau dari bentuk sih, dibanding yang Asia sekarang dia agak gemuk depannya gitu. Gue ngeliat ya ngeliat sekilas sih emang nggak terlalu kelihatan sebenarnya, cuman gue ngerasanya kayaknya gede banget depannya gitu. Tapi setiap yang made in England itu emang selalu selalu diidentikan dengan di bawah tapak nggak sih? Kan di tapak suka ada tuh. Kalau dia nggak ada tulisan made in England, itu emang bukan dari Cina atau dari Taiwan atau dari mana gitu. Kalau made in England emang benar-benar dari yang produksian sana gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu kan? Gampangnya sih gitu. Cuman zaman dulunya Doc Mart itu mereka pernah bikin sebelum mereka ngimpor, itu belum ada tulisan made in England. Jadi buat pasar Inggris doang tuh waktu itu karena belum ngimpor kan, jadi mereka nggak butuh identitas. Jadi ketika udah dibuang ke Eropa lah, kecilnya itu mereka udah mulai naruh tulisan made in England gitu. Di tapaknya. Karena kalau di dalamnya pasti ada kan kayak. Oh dalamnya iya, pasti ada ya. Insole ya. Nah insole pasti ada. Terus kalau misalnya tadi di toko-tokoan lu sempat bilang lu dapat barang di eBay dan lu sempat jual, terus ada itu yang sekarang ini kan sempat ada peraturan perpajakan. Nah itu sempat nggak sih kayak ada kendala gitu mas? Jadi kendala nggak sih buat toko duaan? Oh itu kacau sih. Toko duaan. Oke coba cerita. Kalau ngomongin
impor tuh wah, itu pasti kacau. Kalau dogma tuh jadi terakhir sebelum peraturan baru itu $3 lu kena pajak 17%. Oke. Nah, jadi sebelum pajak berlakunya undang-undang ini, gue udah mulai masukin sepatu, dan di ujung itu gue akhirnya nemu sepatu agak murah. Ya udah gue masukin aja, gue pengen tahu nih peraturan baru pajaknya gimana kan. Ternyata pas masuk sini pajaknya 50%. Wih, Gila ya. Gimana? Parah. Tapi pajak sama harga sepatu mungkin jauh kurang dipajak bisa ya. Iya, itu parah. Itu parah. Bisa dapat sepatu 2 sih sebenarnya. Gila. Makanya gue ngatalinnya kalau sekarang biasanya lewat orang yang biasa masukin barang lewat kontainer gitu, gue masuk barangnya itu, suka porsinya dia misalnya mereka yang 25 kilo mereka cuma dapat 23, gue masukin 2 kilo kan masih untung kan main gituan. Tapi lo sempat lo jelasin tuh sama sama pembeli-pembeli yang emang pesan sama lo. Kalau misalnya dia mau pesan lewat eBay nih, lo jelasin nggak tuh kalau misalnya barangnya segini-gini ya dengan peraturan perpajakan yang seperti yang lo jelasin. Pada dasarnya sebenarnya gue emang nggak terima request nih pada dasarnya, karena takutnya pengirimannya lama, terus pajaknya tiba-tiba amsyong lah gitu kan. Gue emang di awal emang nggak pernah mau tuh terima request. Cuman kalau ada yang mau request biasanya gue nggak jelasin peraturan segala macam pajaknya berapa, pokoknya gue hitung segini nih, lu mau nggak? Kalau mau gue orderin, kalau nggak ya udah. Gitu sih kalau gue. Tapi ada pembeli itu ada yang dari luar juga, bukan nggak hanya dari Indonesia. Pernah gue dapat pembeli dari Amerika gue. Wih, itu ada kendala atau semacamnya nggak? Lo pribadi sih. Masalah di Dogmart itu adalah dimensi dan berat. Itu sih. Jadi kalau ngirim sepatu keluar itu untuk sepatu ten hole kalau nggak salah itu dulu bisa kena 3 kilo ongkos kirim. Jadi gue pernah ngirim ke Amerika tuh 1 juta apa? Berarti kalau misalnya sampai orang Amerika itu aja bisa pesan ke lu, emang segitu susahnya nyari barang di luar sana gitu? Kok Asia bisa, misalnya pembeli dari luar itu bisa sampai pesannya ke orang Asia gitu? Apa barang-barang di sana udah banyak lari ke sini atau gimana? Jadi emang dari awal gue main sepatu emang gue cari barang yang nggak ada masuk Indonesia, pokoknya barang yang susah gitu. Pokoknya intinya itu ya, pokoknya model-model yang aneh lah. Nah, di luar pun sebenarnya model-model itu juga susah juga di mereka gitu. Jadi akhirnya juga ordernya ke gua gitu. Berarti belum tentu di luar negeri itu, misalkan itu kan dia Dogmart itu kan emang produk luar ya? Iya. Nah, udah dipakai juga sama bintang-bintang di luar lah, atau artis rock atau apa penyanyi dan public figure. Berarti belum tentu barang itu ada di sana gitu ya? Belum tentu. Oh, gitu. Karena kadang juga ada barang yang adanya cuma di Jerman doang, ada barang yang cuma ada di Perancis doang, ada yang di Amerika doang gitu. Emang itu dari Dogmartnya atau gimana? Mungkin di zaman dulunya ini kali ya, permintaan kali barang tertentu ini permintaannya banyak makanya dimasukin banyak gitu kayaknya sih. Oke. Ini gue mau balik lagi nih ke Dogmarters ya. Kalau dari kacamata lo berdua nih, gue udah bisa bilang lah dok, maksudnya kalau selama gue lihat-lihat Dogmarters Indonesia gitu, Dogmarters Jakarta atau yang lainnya gitu, gue udah bisa bilang ini sebuah komunitas lah ya jatuhnya, udah komunitas gitu. Nah di mata lo berdua nih udah sebesar apa sih sekarang tuh Dogmarters tuh? Sebesar apa tuh? Kalau ngomongin, ya gue nggak tahu pastinya ya jumlah orangnya juga berapa. Cuman kalau ngeliat dari yang join di grup itu udah sekitar hampir 50.000. Lumayan tuh ya. Masif juga ya? Iya hampir 50.000 kalau nggak salah, sekitar 40 atau 50.000 itu sekitar segitu. Itu juga yang mau join. Cuman kan ada juga orang-orang yang cuman follow maksudnya ngeliatin timelinenya tapi nggak masuk ke grup kan gitu juga sih. Nggak kebaca juga gue seberapa banyak sih, nggak berani bilang. Yang jelas sih ya segitulah kurang lebih gitu. Terakhir catering kapan berdua? Ngumpul nih catering nih, terakhir kapan? Bandung kemarin tahun berapa ya? Di tahun 2019. 2019 yang di Bandung terakhir. Iya. Oh itu pada jalan. Tapi untuk Jakarta sendiri belum? Belum. Jakarta belum. Jadi
Iya, pada akhirnya kan ketika lu punya komunitas pun akhirnya punya circle kecil kan. Ya kan, yang ya ketika ngumpul itu ya lu ngobrolnya sama dia aja ya, itu nggak masalah juga kan, karena kan namanya nyaman yang ngobrol kan tertentu kan. Nah itu biasanya kadang ke tempatnya dia gitu, yang gitu-gitu sih. Kalau di matanya Mas Heri nih, Doc Marters tuh udah sebesar apa nih kalau bicara komunitas lah gitu? Ya rame sih, jadi apa ya, nambah terus juga anggotanya. Tapi lu memang menemukan kesenangan di situ. Di sini kita tanya jawab soal ori, KW, harga gitu kan. Di situ kita obrolin. Berarti salah satu waktu bulan puasa itu sempet ya ada nongkrong ya, Doc Marters ya gitu. Itu sempet masuk dalam agenda gathering nggak sih? Maksudnya itu termasuk gathering nggak sih? Oh Ya, itu sih enggak sih. Jadi iseng ngobrol apa ya? Yuk kita bikin bukberan. Doc Marters ini nggak Bekasi aja, di luar Bekasi kalau emang punya waktu senggang, ayo sambil ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kayak lebih kalau dilihat lebih ini ya, lebih apa ya, lebih aktif Bekasi ya, Doc Marters ya. Kalau untuk ukuran Jabodetabek, Iya. kan? Kayaknya dia kemarin gue sempet sih nongkrong juga sama anak-anak itu. Sebelum akhirnya dibubarin, iya. Pas pandemi itu mereka masih nongkrong. Iya, datang ke situ dan akhirnya emang dibubarin sama aparat. Iya. Tapi kalau bicara hubungan, asik bicara hubungan nih. Apa namanya? ada apa ya? Gue bilangnya bukan apa pro dan kontra kali, semua pasti ada pro dan kontra. Cuman ada nggak sih kalau dari Doc Marters, entah itu usaha lo nih, sama Shopee, toko-tokoan, itu ada yang pernah bersinggungan nggak sih? Maksudnya kayak ada kontra dengan official store di Indonesia gitu. Itu ada nggak sih pernah kayak gitu? Jadi gimana ya? Hubungannya sih sebenarnya baik nih. Mereka ketika tahun 2012 pun akhirnya masuk ke sini pun, orang yang pertama kali disuruh datang ke opening store-nya ya anak Doc Mart kan. Cuman itu 2012, terus ada kasus tahun 2016 di kalau nggak salah, 2016 2015 gue sekitaran segitu ya? Iya, sekitaran itu. Jadi tiba-tiba sebelumnya tuh akun Doc Marters di ban nih, yang Instagram di ban. Sempet di ban. Terus tahun, pokoknya itu udah agak lama, setahun atau 2 tahun, nah baru tuh masif secara waktu bulan puasa, masif anak-anak yang jualan Doc Mart di ban semua. Maksud gua, Modox, terus anak-anak Bandung, siapa lagi ya, Topan juga. Nah itu kita menyangkanya adalah dari official sini yang ngebanin itu satu-satu tuh anak-anak. Cuman akhirnya kita nuntut ke toko gitu kan, buat ini ada masalah apa sih ini gitu kan. Mereka ngejelasin ini bukan kita, ini langsung dari UK-nya, dia bilang gitu. Jadi mereka kalau dari alasannya Doc Mart UK, mereka bilangnya lu boleh bikin akun tentang Doc Mart tapi nggak boleh jualan. Gitu. Cuma kan agak aneh. Kalau misalnya lu beli sepatu Doc Mart di toko, lu pengen lu jual lagi, masa nggak boleh? Iya kan? Segitu juga kan? Tapi itu sempat jadi apa ya? Sempat jadi salah satu triknya di grup Facebooknya Doc Marters ya. Kan lo boleh posting, tapi lo nggak boleh jualan di situ. Akhirnya dia bikin akun-akun yang emang jualan kan akhirnya. Karena nggak boleh jualan di situ. Iya. Nggak, kalau itu emang jadi Doc Marters sama Dr. Martens Indonesia punya 2 akun nih, sama-sama diurus anak-anak. Cuman yang satu buat jualan, satu buat sharing. Karena kalau misalnya lu lagi, misalnya nanya nih sepatu ori apa KW, tiba-tiba ada yang jualan, kan lu ke bawah lagi kan, akun lu kan jadi berantakan. Mendingan dipisah jualan-jualan yang buat sharing gitu. Nah, terus yang lanjut tadi kasus itu akhirnya itu, jadi kita dikasih email perwakilan Dr. Martens itu di Asia adanya di Cina, dikasih lah tuh kontaknya, suruh email-emailan segala macam. Pokoknya akhirnya kasusnya kelar, akun semua dibalikin, cuman persyaratannya lu nggak boleh jualan merchandise, terus lu nggak boleh ya
standar orang dagang, lalu nggak boleh ngerubah logo segala macam gitu. Oh, merchandise officialnya. Iya, nggak boleh jualan apa namanya merchandise Doc Martens karena kan lo ngerubah logo kan. Nah itu yang nggak boleh tuh yang gitu-gitu. Oh, Kayak sempat berubah, kita ngerubah logo tuh sempat awal setelah kasus itu sempat berubah. Kasusnya juga panjang tuh. Gue nanya orang MAP, katanya sih sempat ditanya sampai ke keluarganya. Jadi yang punya kan bukan Dr. Martens tuh, yang punya pabrik airwear lah. Pokoknya mereka yang punya merek dagang itu sampai ngomong nanya ini gimana nih, ada orang bikin komunitas dengan nama Doc Martens dengan kan ini merubah nama Dr. Martens kan. Nah akhirnya kasusnya clear, dibolehin, pokoknya semua akhirnya beres semua. Pihak sono pun juga akhirnya malah senang karena ada yang aneh nih, lu cuman sepatu tapi lu punya komunitas gitu kan. Nah itu tuh mereka cuma yang aneh gitu, karena di sono pun nggak adanya ya paling lu kalau ngumpulin anak-anak yang pakai Doc Martens ya paling ngumpulin skinhead kan, paling gampang ya kan. Punks gitu ya. Paling gampangnya gitu ya, gitulah kurang lebihnya kasus sama Official gitu. Tapi sekarang udah kelar lah ya. Udah kelar, waktu itu udah ketemu sama orang MAP-nya, jadi ngobrol-ngobrol ya udah mereka bilang katanya ya ini emang dari officialnya langsung, dan ketika obrolan terakhir itu mereka malah nawarin, lu mau kerja sama nggak? Gue masukin Malah mantap ya. sepatu, iya malah gitu. Malah mantap nih, bagus nih. Itu sempat gara-gara apa? Doc Martens ini sempat emang dipantau sama official gara-gara sempat yang waktu itu masuk apa sih namanya Metro TV nggak sih? Kan sempat tuh ya diwawancarain tuh Dr. Martens tuh, Doc Martens sama Metro apa sama apa ya? Gue sempat lihat tuh pagi-pagi tuh. Sama net gue yang diwawancara. Oh, gue pikir tuh orang Bandung kan. Enggak. Beda di rambut. Waktu itu masih klimis juga, berbeda kayaknya. Iya, rambut corona. Itu sempat nggak sih, maksudnya berpengaruh nggak dari situ? Maksudnya sempat benar-benar dipantau sama si official? Dari situ sih nggak ada pengaruhnya sih. Pengaruhnya ya ketika mulai masif nih, anak-anak jualan Doc Martens segala macam, terus ada komunitas di Instagram, kayaknya itu mulai dilirik sih dari situ. Mulai dilirik secara komunitas Iya, karena atas nama komunitas lah gitu ya. Tapi justru sekarang malah menguntungkan ya. Iya. Mantap sih, tapi itu proses kayak gituan tuh mesti disikat dulu tuh, kayak aduh iya deh jalanin aja dulu sampai akhirnya mantap. Kalau kedekatannya sama genre musik gimana? Doc Martens ini. Iya, soalnya Lagi kan image-nya Dr. Martens ini punk skinheads kan, punk sama skinheads tuh di apa namanya? Emang udah cepet, maksud gimana ya bahasanya? Apa memang kalian emang ada di komunitas itu? Gitu? emang di set gitu atau itu terjadi begitu aja? Karena kalau gue pribadi, kalau gue ngeliat misalkan dulu tuh zaman gue SMA gitu lah, gue selalu pasti teman-teman gue pasti kan nyoleknya gitu, wih, Kom, tuh pakai Dr. Martens, wih, skinhead ya? Iya, skinhead. Karena langsung gitu. Iya. Walaupun sekarang tidak, gue nggak mungkin sekarang udah lebih nggak terlalu ke arah situ. Nah, cuman gue pengen tahu aja sih, itu membuat gue lumayan penasaran kayak kenapa image-nya bisa nyampenya ke situ banget gitu. Karena emang dari awal Doc Martens itu mereka promosi pun segala macam itu memang nggak bisa lepas dari itu tuh, punk skinhead segala macamnya itu mereka nggak bisa lepas. Tapi ketika 2000-an itu mereka udah mulai melepas itu gitu. Jadi udah mulai istilahnya anak sekarang kolaps sama brand-brand gede kayak Supreme, Supreme. gitu lah brand-brand hype di sekarang lah gitu. Cuman kalau ngomongin anak-anak sendiri sih pada dasarnya lebih banyak itu ya fashion aja gitu. Kalau misalnya ada yang skinhead pun mereka memang mereka emang skinhead yang emang nongkrong sama anak scene itu. Tapi di Doc Martens itu ya udah teman aja gitu, bukan ngobrolin scene segala macam gitu sih. Mas Kondor gimana? Mas Kondor skinhead kan ya? Mas Kondor nih. Skinhead. Kalau itu gimana?
yang sering terjadi gathering gede gitu nasional, itu kan biasanya hiburannya ya band-bandan segala macam. Itu ya yang ngisi ya teman ke teman juga, yang kayak di Bandung rame gitu, yang ngisi ya anak-anak Dogmaster Bandung juga yang kebetulan punya band. Jadi ngalirnya begitu. Tapi Mas Kondor skinhead bukan? Nggak, kalau misalnya ini kan kalau melihat dari Anda kan skinhead banget nih. Itu ada apa namanya? Kondor kan kelihatannya skinhead, terus awalnya juga kan kita taunya dari Dogmarters. Maksudnya emang Dogmarters ini triggernya Mas Kondor buat jadi skinhead, apa emang sebelumnya emang udah suka, sebelum jadi skinhead emang udah suka Dogmart? Nah, kayak gitu loh pertanyaan saya. Dulu saya main Vespa dulu ya. Vespa. Tapi sempat udah suka Dogmart? Awalnya enggak. Datang ke acara-acara Vespa gede gitu, emang kayaknya pakai Dogmart pas gitu, maksudnya bentur-benturan apa nggak langsung kena kaki gitu kan. Safety. Nyoba beli satu ya nyaman gitu, enak sampai sekarang. Bergaul dengar musik apa acara-acara gitu yang ketemu ya itu juga orangnya. Ya soalnya kan gue lihat kan di tempat lu kan kadang-kadang suka ada nih di Soto kan mampir tuh entah skinhead dari Jawa dateng kan. Pasti ke Kondor. Soalnya kan jadi image-nya emang udah kelihatan emang skinhead di situ. Itu emang apa namanya, emang ada trigger dari Dogmatus nggak? Nggak ada. Berarti emang udah ngerasain pengen jadi skinhead emang sebenarnya tanpa Dogmarters. Dogmarters itu sebagai ini kedua aja. Iya. Gitu. Terus protester juga ya, protester. Ya. Kemarin sempat bikin video klip kan? Iya. Jadi kalau ditanya nih, Mas Kondor, jadi skinhead dulu, dari skinhead dulu baru cinta Dr. Martin, atau cinta Dr. Martin dulu baru Jadi skinhead. Jadi skinhead. Kalau lu pribadi sih. Punya Dogmar dulu. Punya Dogmar dulu baru jadi skinhead. Itu memang setelah lo punya Dogmart, berarti lo melihat kultur itu ya? Iya. Dan maksudnya lo ada ketertarikan untuk, oh kayaknya ini cocok nih sama gue gitu ya? Secara, entah secara pakaian atau apa? Iya, dituntut rapi ya. Gue dagang makanan juga gitu, kalau gue dekil Jember gitu. Mau masuk ke warung yang dagang rapi ya, makannya juga bersih gitu. Jarang sebenarnya orang-orang tuh mikir kayak gini, maksudnya ketika lo menawarkan sesuatu gitu, makanan mau di pinggir jalan atau kan jarang yang rapi. Ya bukannya nggak ada gitu, cuman ada yang jarang memperhatikan kerapian lah gitu. Lo berarti salah satunya adalah gua rapi nih gitu. England minded ini sempet apa atau ada nggak sih di dokter apa di komunitas Dogmarters? Untuk beberapa orang sih ada yang garis keras nih. Jadi waktu itu ada yang posting sepatu Asia gitu ya, entah Thailand atau Cina atau Vietnam. Terus ada yang komen. Komennya dia bilang yang ori itu cuma made in England, dia bilang gitu. Nah itu tuh salah satu orang-orang yang garis keras lah, orang yang nggak peduli mau Dogmart bikinan mana, ya udah yang ori itu England gitu. Cuman kalau sekarang sih ya udah ya udah kalau emang adanya modelnya itu, karena model-model tertentu tuh hanya dibikin kadang made in Asia gitu. Kayak misalnya yang koleksi tadi tuh made in England jarang, rata-rata Asia gitu. Padahal kan dia kolabnya sama kayak misalnya kayak ada tuh keluar Sex Pistols, Iya. Itu kan kulturnya England kan? Iya. Kan bikinnya harus lebih made in England sebenarnya. Kalau mau ya gitu dari ini sih sebenarnya Dogmartnya juga sih. Harusnya kalau mau menjual banget ya emang England sih harusnya. Cuman ya udah lagi-lagi mereka soal uangan ini ya udah gitu. Oke, coba cerita sedikit kenapa sih si Dr. Martens ini bikin ini di luar gitu. Maksudnya nggak semuanya kok kenapa harus ada made in China, harus ada made in ini, made in itu gitu. Kenapa nggak made in England? Coba kenapa sih gitu? Awalnya kan bangkrut. Jadi di tahun 2003 Dogmart sempat bangkrut, pindah semua total di Cina, pindah produksi semua. Akhirnya hanya ada Dogmart Cina waktu itu tahun segitu. Kemudian naik lagi itu tahun 2004. Bikin lagi di England tuh 2004. Nah, ketika udah ada made in China dengan harga yang murah itu, kebentuk pasarnya sendiri akhirnya.
bahwa ya udah lu kalau mau Dogmart murah ada nih, tapi Cina gitu. Sedangkan lu kalau lu pengen yang England yang emang kayak zaman dulu, ya udah ada nih tapi harganya segini gitu. Pada akhirnya gitu sih kalau menurut gua. Makanya dibangun kayak di Thailand, mungkin cost-nya itu juga kali ya, Iya, harganya juga. iya itu dia. Kalau lo pribadi pengennya made in England top yang lo koleksi atau lo bebas sebenarnya, masih nggak apa-apa deh made in Cina gitu. Enggak, kalau gua Inggris, alhamdulillah Inggris semua. Mantap. Garis keras nih ceritanya. England garis keras. Iya, lo England garis keras atau sebenarnya nggak apa-apa kalau lo ada temen gue yang punya Cina, oh nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, tapi kalau buat pakaian gue pribadi ya gue lebih milih Inggris, ya kulitnya lebih tebal. Iya sih. Nah itu juga sih, gue sempat bingung tuh yang buatan Inggris sama Cina. Sebenarnya sempat dijelasin sih kayaknya sama lo deh di net itu. Cuman gue kayak, gue agak lupa selain pori-pori dan stitch-nya apa katanya. Pembeda England sama Asia itu kalau yang model ikonik yang 1468 lubang itu sebenarnya dari bahan, dari jahitan kuningnya, sama dari warna, dari solnya udah sebenarnya itu. Kalau yang England itu bahannya lebih tebal, solnya lebih gelap, sama jahitannya itu dia kalau ngelihat cara pembuatannya Dogmart itu jadi jahitan kuningnya dipegangin tangan, jadi jahitannya tuh nggak rapi. Oh, gitu. Oke. Kalau sedangkan Jadi kalau rasa ya sebenarnya. Iya. Sedangkan Kalau yang Asia itu kelihatan semuanya bikinan mesin, jadi semuanya rapi gitu pembedanya. Justru semakin tidak rapi. Kalau yang itu yang apa sih yang tag belakang tuh yang ada kan tag belakangnya tuh kan ada yang sablonan, ada yang apa kayak cat mesinan gitu. Itu kan mempengaruhi keaslian atau ketidakaslian nggak sih sebenarnya? Airwear-nya itu lo baca. Iya. Jadi kalau itu sebenarnya cuma masalah di tahun produksi sih. Tahun produksi. Iya. Jadi yang sablonan, yang terus yang tulisannya masih Dr. Martens bukan Airwear itu sebenarnya produksi tak sebelum 90-an gitu. Cuma masalah tahun produksi aja. Itu masalah produksi ya. Nah kalau Mas Heri udah sejak dari tahun berapa jadi skincare? Balik lah. Biar 2000-an lah. Oh 2000. Oh 2000-an ya? Ikut 2000-an tuh gue masih masih belajar, asik belajar. Mantep sih, tapi mantep. Berarti memang dari kesukaan ya. Kadang-kadang ini yang masih menjadi menjadi pertanyaan banyak orang gitu antara original atau tidak original. Itu sempat bikin nggak nih. Ini cuma pertanyaan pribadi aja lah ya. Annoying nggak sih buat lo yang masih mempertanyakan, Bang ini asli apa enggak sih? Gue sih bosen ya. Karena itu berarti Bang ini legit atau ori? Legit apa sih? Pahit gitu. Kalau lihat aja nih kalau selalu bisa dilepas begini gitu kan kadang-kadang aja gitu. Parah ya. Jadi waktu itu ada yang pernah ngobrol soal itu, gua bikin jadi notes. Jadi tinggal ngeklik aja sebenarnya informasi itu udah ada gitu. Cuman orang-orang lebih seneng bertanya dibanding baca. Karena itu perdebatan netizen itu seru. Rame gitu. Tapi kalau lihat lagi nih Mas, misalkan ngeliat secara Dogmarters lah ya, kedepannya melihat Dogmarters, kira-kira Dogmarters nih 5 tahun lagi mungkin akan tiba-tiba punya toko official Dogmarters gitu. Jadi nggak ada yang tahu kan gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana sih sebagai sebuah komunitas gitu kedepannya, dan Mas Heri juga lo yang sebagai terlibat di situ juga gimana sih lo ngeliatnya harapan Dogmarters kedepannya gitu. Kalau gue sih emang ya nggak yakin juga sih kalau 5 tahun, karena namanya fashion kan muter tuh. Jadi Dogmart sempat turun, terus sekarang naik lagi. Nah nggak tahu lagi nih 5 tahun ke depan bakal gimana gitu kan. Cuman ya harapannya sih emang enaknya punya, khususnya di Jakarta sih punya base camp sih. Kalau di Bandung tuh punya base camp gitu. Oh, Bandung tuh punya? Iya, jadi tokonya salah satu member itu ya biasanya buat ngumpul anak-anak gitu sih. Bikin event lagi dong. Ayo Dogmarters Jakarta. Ini kayaknya teman ini udah banyak nih, untuk
apa namanya kayak masanya ada, kalau buat musik-musikannya ada, kan kita tinggal collab bareng aja sebenarnya, ya nggak? Ya kendala utamanya sih ya sebenarnya SDM sih gitu. Jadi dari awal tuh sebenarnya ketika zamannya Jaya-Jaya, jangan Jaya juga sih. Maksudnya ketika lagi rame-ramenya, malah nggak bikin acara gitu. Ketika udah anak-anak yang lama-lama udah mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tapi apa namanya di Bandung bikin acara gede gitu kan. Nah itu yang disayangin sih sebenarnya itu gitu. Ya Jakarta sebenarnya sih ya bisa-bisa aja, cuman tergantung Bang Ojan sih sebenarnya. Karena Sekarang kita jangan tergantung Bang Ojan, Bang Kondor ya. Tergantung Bang Kondor. Saya Bang Kondor ya. Ya. Bang Kondor kan temennya banyak di sini. Ya. Bahaya juga sih. Maksudnya kalau di luar Jakarta gitu bisa apa ya, kayak udah rutin gitu tiap tahun gue ngadain gathering gede, gue ngumpulin orang-orang mana aja di satu titik, ayo kita bikin, ayo kita kumpul sini. Nah, di situ ya kayak ada yang nyeponsorin gitu kan. Kan juga bisa collab sama Bekasi, kan Bekasi juga rame tuh, bisa collab kali sama Bekasi, terus gitu, bisa minta bantuan dari teman-teman, maksudnya di luar gitu kayak komunitas teman-teman ya, kayak yang independen gitu, kayak misalnya di Bekasi ada Bekasi Overboss, atau di Jakarta ada ini ada itu gitu, bisa lah kalian minta bantuan. Kayak gitu sih bisa. Yang penting biar apa namanya, biar alive aja, biar hidup aja, biar makin greget aja. Ngomong Mas Kondor belum jawab nih yang tadi nih. Oh, yang itu tadi Mas Kondor sebagai yang aktif lah, dibilang di Doc Marters aktif lah gitu. Harapannya Mas Kondor nih terhadap Doc Marters nih gimana nih? Doc Marters. Iya, apa ya, kegiatan-kegiatan positifnya lebih bisa Mencuat sering lagi gitu kan, tapi ya pasti kerinduan dengan kondisi yang kayak begini kan kita harus di rumah aja ya, yaudah di rumah aja dulu. Oke. Kita udah ngobrol panjang nih sama Mas Yopi juga sama Mas Kondor. Udah ngebahas apa aja tentang Doc Marters, Dr. Martin, dan juga kultur-kultur di dalamnya ya. Semoga berguna nih. Nggak berguna loh, ditonton aja. Jangan lupa like dan subscribe biar kita tetap terus kreatif ya, bisa mengundang bintang tamu yang lebih keren lagi. Oke, ditunggu next episode-nya. Terima kasih buat Mas Yopi. Thank you banget udah datang ke sini. Jangan kapok, kita undang lagi nanti kalau Doc Marters udah bikin acara. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Office.